Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fokus pendampingan dua ini nanti Pak Yang, yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas tradisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan kepada KS dan warga. Tadi kan sudah. Nah, yang pertama Pak, capaian jenengan selama 1 bulan ke depan setelah pendampingan individu 1 itu capaiannya seperti apa? Capaian setelah Pendampingan yang pertama ya. Ya. Terima kasih terkait setelah pendampingan yang pertama itu capaian saya pertama adalah satu terhadap siswa itu saya bisa belajar sabar. Kemudian yang kedua saya mencoba fokus terhadap kualitas pembelajaran itu terhadap siswa. Kemudian kalau terhadap guru, untuk guru setelah pendampingan yang pertama itu saya di sini lebih proaktif terhadap guru. Lebih proaktif terhadap guru. Yang pertama terkait informasi, kemudian terkait materi-materi yang saya pelajari di modul, kemudian yang ketiga terhadap sekolah, itu saya juga terus berkoordinasi terkait antara tugas guru penggerak dan juga tugas di Untuk kemajuan yang Pak Yayang sampaikan tadi selama 1 bulan ini sungguh luar biasa, tetap dilanjutkan ya, tentunya dengan proaktif terhadap guru tadi. Nah, untuk bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Pak Yayang jalani saat ini? Terima kasih Bu. Terkait dukungan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru ini sangat mendukung Bu, karena di sekolah kami sudah ada lulusan 1 guru penggerak. Kemudian yang barengan saya ini ada 1 lagi guru besar. Jadi di angkatan 10 ada 2 guru di lembaga kami yang mengikuti guru penggerak, dan alhamdulillah kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru itu saling mendukung, jadi saling mensupport, saling mendukung, dan juga memberikan motivasi penuh terhadap kami. Kalau bentuk dukungannya Pak seperti apa? Bentuk dukungannya yang pertama motivasi, kemudian yang kedua izin, misalkan ketika ada kegiatan ataupun pengerjaan tugas terkait itu dengan rekan guru ataupun murid itu saling menerima. Contohnya ini tadi ketika saya minta bantuan untuk ikut PI yang kedua juga alhamdulillah mau untuk. Nah, untuk tantangannya Pak, untuk tantangan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah, tantangannya seperti apa? Kan gini kan sebagai GGP di sini lah, tantangannya seperti apa? Tantangannya kan juga ada guru yang guru, tantangannya itu ada juga guru yang ceplok-ceplok terkait guru penggerak. Istilahnya kalau dibilang tuh genggosi itu juga ada. Itu tantangan, tapi itu tantangan itu saya jadikan semangat atau motivasi. Jadi yang Pak yang lakukan untuk menghadapi tantangan yaitu selalu memotivasi diri ya, selalu memotivasi diri. Terus untuk rencana Pak yang ke depannya sehingga pendidikan ini bisa berjalan secara maksimal itu seperti apa? Supaya pendidikan yang dengan jalani ini saat ini biar bisa berjalan secara maksimal, apa yang dengan lakukan ke depan? Ke depan yang saya lakukan, satu itu terus memotivasi diri, yang kedua saling kerjasama dan berkoordinasi dengan rekan guru atau rekan sejawat, dan yang ketiga saling berkoordinasi atau berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait perkembangan yang ada di program guru. Terus untuk pembelajaran pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 Pak, yang dengan pelajari yang menarik itu yang mana Pak? Terkait
modul 11, modul 11, 12, dan 13. 13. Yang masing-masing modul itu Yang ada terkesan, mana ya, iya. berkesan Bu. Seperti modul 1 itu terkait perubahan mindset. Iya. Nah, kemudian modul 2 itu Peran guru penggerak ya. peran guru penggerak. Itu saya juga memahami terkait kompetensi itu Bu. Kalau yang dulu kan kompetensi guru kan ada 4 itu ya, yaitu ada kepribadian, sosial, pedagogik, sama profesional. Nah, di guru penggerak kan ada 4 kan beda lagi, itu mengembangkan manajemen, mengembangkan orang lain dan sebagainya. Kemudian di modul 1.3 terkait visi prakarsa perubahan itu saya lebih paham mengenai bagaimana kita membuat visi sekolah impian itu dari teman-teman di LMS. Terus apa yang Pak yang pelajari itu apakah sudah diimplementasikan di kelas? Contohnya seperti apa? Yang di 122, 13 itu apakah sudah? Sudah saya implementasikan Bu. Yang pertama terkait modul 1.1 terkait perubahan mindset itu Bu ya. Itu yang pertama saya lebih menuntun siswa tidak lalu menuntut, kemudian lebih bersabar untuk menghadapi kodrat alam dan kodrat zamannya siswa. Itu terkait modul 1.1. Kemudian yang kedua terkait peran guru penggerak, itu saya juga lebih proaktif terhadap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Saya menyampaikan apa yang saya pelajari di guru penggerak kepada Bapak Ibu di sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga terkait prakarsa perubahan seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, saya sudah memandu bersama-sama dengan Bapak Ibu guru terhadap bagaimana kita mengembangkan sekolah ke depan yang lebih baik. Terus untuk perubahan yang ada di kelas, bagaimana respon murid Pak yang kita lakukan? Respon murid terhadap saya selama 1 bulan terakhir atau setelah pendampingan individu yang pertama itu, siswa cenderung merasa lebih senang, lebih nyaman, dan juga lebih aktif ketika diberi pertanyaan pemantik. Nah, terus bagaimana perasaan Pak yang setelah menerapkan di kelas tadi? Perasaannya bagaimana? Perasaan saya yang pertama tentu senang Bu dan bangga. Kenapa kok saya merasa senang dan bangga? Karena murid-murid saya di kelas itu cenderung lebih aktif, mereka lebih nyaman ketika pembelajaran dan juga tidak tertekan. Jadi mereka sepertinya mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Nah, yang sudah baik tadi kan sudah baik. Mungkin ada yang perlu diperbaiki Pak untuk kedepannya tentang kegiatan pembelajaran yang ada di kelas Pak. Terkait perbaikan yang perlu saya di kelas itu tadi Bu, seperti prakarsa perubahan yang saya sampaikan, yaitu saya harus bisa melatih siswa saya terkait meningkatkan kepercayaan diri, terutama dalam komunikasi. Karena siswa saya ketika saya ajak untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya itu masih saling. Nah, ini untuk kelanjutan dari Lokakarya 1 yang kemarin Pak, untuk kegiatan yaitu komunitas praktisi. Nah, untuk di sini sudahkah terbentuk komunitas praktisi Pak? Komunitas praktisinya tadi salah satu anggotanya yang ada adalah Bu Emi yang rumahnya sembuh tadi, sama Bu Adi yang sudah lulus di Korea. Sama satu lagi ada Pak Bangga. Jadi kami itu intens untuk berdiskusi terkait keresahan bersama yang kami anggap penting di sekolah. Terus untuk itu Pak, untuk peran jenengan di komunitas praktisi ini sebagai apa? Peran saya di komunitas praktisi ini yang pertama adalah mencari informasi terupdate. Mencari informasi. Ya, kemudian yang kedua itu mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan. Jadi
Terus kemudian tantangan apa Pak selama penerapan komunitas praktisi di sekolah ini, kan mestinya tentunya ada tantangan. Tantangannya terutama adalah waktu, jadi pembagian waktu. Jadi kita harus pinter-pinter untuk mengatur waktu kita, bagaimana kita berdiskusi bersama dengan praktisi. Komunitas praktisi itu menyempatkan waktu untuk berdiskusi terkait keresahan bersama. Itu tantangannya itu, karena kan kita tahu akhir-akhir ini kan kita sibuk di PMN, kemudian apalagi sekarang di SMP sudah masuki minggu ujian untuk kelas 7-8. Nah, untuk cara mengatasinya waktunya tadi, Untuk mengatasi, membuat list atau skala prioritas Bu, seperti kemarin sama hari ini kita fokuskan di PI guru penggerak. Kemudian besok itu kita fokus di PNM, lalu Jumat kita fokus di komunikasi praktisi. jadi membuat list. Oke. Terus hal yang menarik Pak saat menjadi pembelajaran, saat merintis hal yang menarik itu, saat merintis itu dalam komunitas praktisi itu apa Pak? Hal yang menarik itu terkait merintis komunitas praktisi itu adalah kita merasa senang karena kita ternyata itu ada teman kita yang memiliki keresahan yang sama dan mau memikirkan pemecahan dari permasalahan itu atau keresahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, salam sehat dan bahagia selalu. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bahagia buatan hari ini. Alhamdulillah. Harus bahagia. Waduh, kok menilai harus bahagia, benar ini. Nah, saya terima kasih atas waktu dan kesiapan jenengan di sini untuk mengikuti kegiatan yaitu tentang diskusi visi prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini saya melakukan pendampingan individu yang kedua. Yang pertama, kemarin saya langsung masuk nyeluntung langsung pendiri ke kepala sekolah dari ke Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya perkenalan diri dulu, yaitu saya Yeni dari SDN Sempu 2, guru di kelas 4, sampai kepala sekolah nih Bapak Ibu. Nah, saya guru di SDN Sempu 2 dan di sini saya akan mendampingi Pak Yaya, yaitu di calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini nanti yaitu pendampingannya selama 6 kali. Nah, ini masih dapat 2. Jadi separuh aja belum, tetap semangat nih Pak Yayang. Semangat Pak Yayang. Nah, kalau temennya sing buat, ya nyemangati. Kegiatan yaitu visi dan prakarsa perubahan yang di sekolah. Visi yang ada di sekolah ini tentunya sudah sungguh luar biasa, tapi perlu dianalisis mana yang ditebalkan, mana yang harus dilakukan, apa yang perlu ditambahkan untuk kegiatannya, bukan visinya yang dirubah, bukan, tapi kegiatannya yang dilakukan, ditebalkan itu yang mana. Nah, di sini nanti Pak Yaya akan memandu jalannya diskusi, yaitu nanti kegiatannya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengantar tujuan diskusi, dan kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, dan yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi lain, perilaku yang mencerminkan visi yang sudah ada di sekolah ini, dan yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu dengan adanya Pak Yayang di sini harusnya berbangga hati, yaitu semoga sekolah ini bisa berubah. Oh, jadi joknya loh Pak Yayang ya, sekolahnya itu gak kuat lah gitu. Yaitu dengan adanya Pak Yayang di sini ada perubahan tindakan yang bisa membawa dampak positif untuk anak didik kita dan terutama untuk
Bapak Ibu guru di sini bisa termotivasi untuk mengikuti calon guru penggerak di berikutnya. Wow, ada yang saya juga ikut teh. Wis muni gelem muni ikut ngoten kok wis wayang nggih Pak Mujana nggih. Nah, untuk pelaksanaannya hasilnya kok senyum-senyum. Masih ada sesuatu yang tersembunyi sekali ini. Nah ini masih ada yang tersembunyi kok saling sayang sinawan terus guyu kepingin-pingin ini ada sesuatu gitu. Oh tidak lah kan 50. Oh ibu, oh 54 oke, malas buatan menunggu. Untuk yang lainnya yang masih muda-muda monggo Bapak Ibu calon guru penggerak tanya Pak ya kan enak ya Pak ya. Pokoknya sih kayak enak atau saya diceritakan Pak ya. Oh, yang diceritakan sih enak-enak mawon ya Bu, sih nggak enak disimpan dalam hati aja, nggak usah diceritakan. Nah untuk membuka acara ini nanti monggo untuk Bapak Mujiono selaku Mujianto kayak keluar. Apa ini? Untuk Bapak Mujianto selaku Kepala Sekolah di UPTD SMPN 1 Ngancar, cuman udah tak wapang UPTD SMPN 1 Ngancar. Bolak-balik ketua ini keliru sembuh dua. Podok bumbung kok sedaya kalau di protes nggih. Untuk Bapak Mujianto selaku Kepala Sekolah di UPTD SMPN 1 Ngancar, monggo untuk membuka acara ini, semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan di ini datang ke sini memotivasi teman-teman kemarin guru berikan ya. Semakin banyak yang muda-muda itu masuk. Saya teringat Bung Karno pernah memotivasi, beri saya 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Beri saya 100 lansia akan itu cabut Semeru dari akarnya. Sebenarnya butuh nih gitu. Nah saya berharap dengan yang muda-muda nanti ke depan muncul terus Pak Jayamul, Pak Ferry, ikuti saja. Pokoknya kegiatan di kementerian ada, ikuti. Saya yakin pusat kalau membuat program itu tidak jangka pendek, ada jangka panjangnya. Nah dulu 2000, ini bukan umum ya, cerita 2014, 2015 itu ternyata kementerian sudah bikin program ini tuntas sampai 2019 dan harus terlaksana. Untuk harus terlaksananya bagaimana? Tantangan banyak, bahkan saya itu diceritakan di Jakarta ada program guru pembelajaran itu bukannya mentang-mentang lah. Ini program untuk apa? Kita sudah tidak butuh subsidi dari dana pemerintah. PAD kita sudah besar, ini kalau lagi rame. Makanya ya tetap jalan, yang mau jalan. Saya pikir ternyata teknik itu betul digunakan. Jadi nanti saya berharap untuk yang masih usianya memenuhi syarat masuk jalan. Sing rodok apena-apena bener Bu, tidak usah diceritakan sing pena-apena sehingga masuk itu happy. Kalau sing tak enak ada saja omongnya. Nah, saya kemarin kemudian membaca bahwa kebijakan kurikulum merdeka ini dengan guru penggerak dan seterusnya itu sebenarnya manfaatnya besar, tapi tadi di sana ada dua medan magnet yang boleh dibilang berseberangan. Satu sisi waktu awal kan ada deskripsi untuk usia sekian maksimal, kemudian berubah lagi karena setiap pergerakan program pemerintah itu kadang di pusat bayangnya kiko lancar, tapi di bawah pertentangan, menolak dan sebagainya itu mesti terjadi. Saya setuju, nanti saya berharap Wadi, terus kemudian dari Pak Yayang, dari Bu Mel nanti akan merembet ke
teman-teman yang masih usianya bisa memenuhi syarat. Kalau saya, Bu Robi, Bu Eminis tinggal sudah saya kemarin aja belum enggak mau daftar. Saya sebenarnya informasi begitu itu sudah awal seperti di Pak Mujiono dari mengatakan Pak dengan daftarnya ada program baru belum di launching saya wis 2 tahun dulu. Saya aneh bus gitu. Ya saking semangat ingin hal-hal baru itu kadang ya kayak istilahnya pernah diumpamakan seperti padi, bisa jadi beras itu kalau digulesek biasa dari satu. Ternyata ilmu juga begitu. Kalau kita hanya di sini saja kita nggak bisa melihat dunia luar. Nah dengan ikut program begini nanti Zoom kumpul dengan yang di sana ketemu senang untuk berbagi di wilayahnya ada masalah apa. Karena setiap masalah frekuensinya berbeda. Nah itu menjadi tambahan ilmu. Makanya jangan jera-jera setiap ada apa kegiatan program yang dari pemerintah, itu pemerintah mesti merancang tidak serta-merta, sudah dirancang jauh sebelumnya. Dan itu mesti dalam jangka paling cepat 4 tahun 5 tahun. Sepanjang menteri. Nah, dulu ya gitu dirancang sampai 2019 menteri ini setahun, namanya jabatan politik. Rame tahun ini ganti menteri terus nih nggak jalan ganti lagi. Tapi tetap program itu akan terus berjalan karena tujuan utamanya sebenarnya kalau yang bisa kita PTK pendidik dan tenaga kependidikan mesti meningkatkan 4 kompetensi itu. Iya, pedagogik, kompetensi sosial, perhatian dan profesional mesti ini yang digerakkan. Awal-awal dulu kan mungkin yang saya belum sampai ini hanya tes soal kompetensi sosial. Kalau tes rame-rame kan waktu itu hilang kompetensi sosial. Akhirnya yang diuji cuma pedagogik dan profesional. Nah seperti itu program bergulir. Tujuan akhir adalah meningkatkan kompetensi kita. Jadi jangan alergi. Kalau ada perubahan baru, ya tinggal kita ikuti. Kita itu namanya ujung tombaknya bagian depan. Memang harus kita mengikuti agar kita bisa beradaptasi dengan situasi yang diinginkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun kita itu memang dijadikan ujung tombak di bagian depan. Pembuat kebijakan kadang di lapangan beda. Di lapangan beda. Nah, itulah yang harus ada jembatan antara ketika di ujung tombak di lapangan dengan pembuat kebijakan. Nah, solusinya adalah dengan cara seperti ini. Ada pertemuan, ada pembahasan, ada diskusi, kemudian ada solusinya, dan menemukan solusi dan seterusnya. Bapak Ibu, kegiatan hari ini temanya diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya bersyukur semoga ini nanti ada dampak berkat manfaatnya ke sekolah. Jadi pesan bahwa visi kita sudah baru dilaunching 1 tahun yang lalu di zamannya Bu Ardi, kemudian dibuat di KOSP, misinya juga sudah dibuat beberapa, mungkin bisa dengan pelakna, nanti didiskusikan mana yang belum bisa jalan. Kalau mungkin jalan ada hambatannya apa, solusinya bagaimana. Nah itu nanti hal-hal masukan dari lingkungan kita pakai agar sekolah ini makin lama bisa makin meningkat, makin maju. Bukan maju ke depan juga tapi ya, maju. Intinya itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya berdoa berharap semoga kegiatan ini nanti lancar tanpa halangan rintangan, tapi juga dalam hati yang dalam saya berharap nanti yang muda-muda kayak Bu Panda, Pak Idrus, Pak Zainul, nanti Pak Ferry, kita itu sebenarnya banyak Bu tenaga yang potensi muda. Kalau yang sudah lansia mungkin ya tidak bisa itu ini ya, tinggal atas kita 3 tahun ibunya pensiun ya. Harus tinggal 3 tahun pensiun tapi masih semangat mengajar, itu hebat sekali. Biasanya orang sudah menjelang turnaris kayak orang loyo gitu. Ada yang orang berstatement malah gini ngomong, terus menjelang pensiun itu yudo pikiran. Akhirnya ngulangi yudo. Agar banyak ngulang delik.
Itu sebenarnya salah konsep. Ngulangi tetap wajib, mau tiap bulan tetap kita terima gitu. Nah, saya dulu punya teman sampai, jadi pas sekolah pensiun, begitu berhenti pas sekolah jadi guru lagi, balik ke SMP itu ngajar bahasa Jawa masih bagus. Sampai kemudian pensiun, selang sekian bulan sakit terus meninggal. Jadi soal urusannya orang itu sekarang ya. Pensiun meninggal, ada yang belum pensiun meninggal, ada yang setahun meninggal. Urusan itu menjadi urusannya Allah. Tapi yang jelas semangat kita mengajar, berbagi ilmu kepada anak-anak itu bagian dari ibadah. Dimaknai ibadah, tidak ada yang sia-sia dari yang kita lakukan. Karena gitu, itu saya berharap nanti ke depan di sekolah ini makin banyak yang mengikuti kegiatan guru penggerak. Amin Allah. Maka dengan ini saya nyatakan kegiatan ini bisa dilaksanakan untuk sampai jenjang berikutnya dan 4 kali lagi. Ini saya yang bisa sampaikan itu, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya beri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Mujianto karena sudah menyampaikan tentang motivasinya. Monggo Bapak Ibu. Yang ini Pak Mujianto itu mendukung, tinggal panjenengan yang melakukan. Untuk kegiatan berikutnya yaitu doa, agar berjalan dengan lancar dan bisa berdampak positif untuk lembaga ini. Monggo Bapak yang mewakili, Bapak siapa? Pak Dene. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Rasulullah SAW. Bihadiniyah qawqaliyah dan syarihah al-fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala awlina wa ala akhirina jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al في هذه الشغل ألف ألف بركة ألف ألف نعمة ألف ألف نعمة ألف ألف شفاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وارزقنا إماما. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وشهادة في العلم وبركة في الرزق وفائدة قبل الموت ورحمة من الموت وحولنا لنا في شكرة الموت ونجاة من النار وعفو من الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وارزقنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya, Pak Idrus dan Pak Panda segera menyusul Pak Yayang. Amin. Oh, ini lucu-lucu ya bapaknya yang kayak gitu. Nah, nanti untuk berdiskusinya seperti ini ya, ada canda, ada seperti ini, jangan tegang-tegang. Jadi nanti semuanya aktif agar kegiatannya nanti bisa seperti ini, rame, guyon, atau niki terus dan menghasilkan. Yang penting nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna. Untuk berikutnya mempersingkat waktu akan dipandu oleh Pak Yayang. Monggo Pak Yayang. Jalan no? Oh, jangan. Enggak apa-apa, nanti tak foto. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehingga masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka pendampingan individu CBP Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Yang akan kita laksanakan yaitu pada siang hari ini adalah berdiskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, pertama ini merupakan agenda kita. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, tidak disampaikan oleh Bu Yeni selaku pengajar praktik. Kemudian dilanjutkan merumuskan kalimat rumpah, kemudian melihat visi sekolah. Kemudian kita membahas perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang kelima nanti merupakan inisiatif perubahan di sekolah, tadi yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita memperkuat misi sekolah kita, dan terakhir nanti adalah menutup. Baik, yang pertama terkait visi Bapak Ibu. Visi di sini saya asumsikan sebagai gambaran atau representasi visual kita akan masa depan. Ini merupakan visi. Jadi gambaran kita di masa depan itu pengennya sekolah kita itu seperti apa. Kemudian ini merupakan visi sekolah impian yang saya tuliskan di LMS kemarin. Yang pertama, beriman dan bertakwa, kemudian berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian kolaborasi, komunikasi, dan peduli lingkungan. Jadi di sini secara garis besar ini masih sama seperti visi sekolah kita, yaitu mantap, dukung, berbudaya. Cuma di sini saya menambahkan keterampilan 4C, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan juga komunikasi, karena seiring dengan tuntutan abad 21. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi terkait pengisian kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, di sini saya nanti akan membagikan lembaran untuk kita berdiskusi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan mendiskusikan kalimat rumpang terkait cita-cita untuk murid. Yang pertama adalah kita memimpikan bahwa murid itu adalah yang bagaimana atau seperti apa. Monggo bisa diisi terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi kita bermimpi murid-murid yang seperti apa. Tes 1, 2, 3 boleh ya mungkin? Boleh tes. Mungkin Pak Idris, silakan Pak Idris. Kita memimpikan bahwa murid seperti apa? Monggo Pak Idris. Baik, kita memimpikan murid yang mampu menghargai sesama di segala kondisi. Terima kasih luar biasa Pak Idris, yaitu kita berharap murid mampu menghargai sesama di segala kondisi. Bu Rofi mau menambahkan, monggo Bu. Kita merindukan murid yang memiliki tujuan hidup berubah menjadi baik, kemudian memiliki semangat untuk mencapainya. Itu yang sangat saya rindukan. Baik, terima kasih Bu Rofi, sangat luar biasa ya. Jadi kita
semuanya ingin murid-murid itu berubah lebih baik dan juga memiliki semangat. Ini mungkin juga 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini kita sangat terasa terkait dampak dari learning loss atau COVID-19 ini sangat dirasakan oleh Bapak Ibu. Mau satu lagi, sinan ibu-ibu, ini Bu Emi, Bu Emi. Kata-katanya di sini adalah cerdas dan benar. Luar biasa. Benar ini inovasi ya. Benar terhadap pelajaran, benar terhadap Bapak Ibu guru, benar di segala kondisi seperti yang disampaikan oleh Pak Idrus tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu terkait kalimat rumpang yang pertama, kemudian kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu adalah yang seperti apa? Monggo Bapak Ibu. Sudah, Bapak Ibu, silakan gantian Bu Fanda. Ingin menyampaikan Bu Fanda, kita percaya bahwa murid adalah yang seperti apa? Individu yang memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing. Baik, luar biasa. Ini kalau kita hubungkan di guru penggerak itu ada kodrat alam ya, Bu Gasan ya, berarti ya. Luar biasa. Mungkin Berdi. Iya, jawabannya sama. Hampir sama. Ini yang mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Unik lah gitu ya. Punya karakternya masing-masing. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Kita percaya bahwa murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman serta keunikannya masing-masing. Satu lagi Bu Rofi, monggo Bu Rofi. Melanjutkan dari teman-teman tadi, Iya. sehingga anak-anak itu mengerti arti belajar dari sisi karakter mereka. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi intinya murid itu mengerti maksud belajar dari diri mereka sendiri. Karena memiliki Kondisinya seperti sekarang ini. keunikan masing-masing ini. Ada yang Luar tenangan, biasa. ada yang Harus memiliki motivasi dari dalam harusnya. Tidak hanya secara ekstrinsik, tapi juga secara intrinsik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan di kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi di sekolah kita ini kita mengutamakan apa terhadap murid kita? Jadi kita mengutamakan apa di sekolah kita? Tidak boleh saling mencontek ini. Monggo Baby,
Sepertinya singkat padat jelas. Yang jelas kalau dari apa, pengetahuan ya kita tahu murid kita seperti itu. Kalau saya lebih ke ya tadi benar tadi menjadi dia mempunyai karakter yang lebih baik gitu aja. Jadi lebih menggarisbawahi atau menekankan terkait karakter siswa. Berarti Di sekolah kita, saya pikir semua kita dulu ya, itu mengutamakan kebutuhan belajar siswa dari segi manapun, baik itu segi tak maupun iptek. baik, terima kasih. Jadi Siapkan yang baik. memang tujuannya semuanya itu adalah ke murid-murid dan murid, yaitu terkait imtek dan iptak. Imtak dan iptek. Pak Idris mungkin berbeda. Kita mengutamakan pengembangan positif aja. Ya, terima kasih. Jadi harus berkembang ke arah yang positif atau lebih baik dari segi perilaku maupun dari segi pengetahuannya. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Kemudian lanjut kita lanjutkan di kalimat rumpang yang keempat. Jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa seperti apa. Jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa bisa dihubungkan dengan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, sekarang gantian Bu Adi, apa Bu Adi? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Belajar merupakan kebutuhan. belajar merupakan kebutuhan. Bu Melsa? Saya murid di sekolah kita kalau dengan keadaan seperti ini, mereka itu rasanya mereka itu hanya ingin dimengerti. Jadi mereka hanya ingin dimengerti tanpa mereka mengerti. Jadi intinya sebenarnya mereka itu ingin diperhatikan lebih, cuman kadang kita sebagai guru ini kurang peka sehingga dulu kurang mampu untuk kurang mampu untuk menuruti apa, memahami apa yang diinginkan mereka. Ya, terima kasih Bu Melsa. Jadi sebenarnya siswa itu sadar betul bahwasanya mereka itu ingin dimengerti. Nah, cuma kalau satu-satu ingin dimengerti ya memang harus. Bukan ya? Satu lagi? Oh, abstain. Oh iya. Golput, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Misalkan untuk membawa murid kita berprestasi,
Sudah Pak Idrus, silahkan Pak Idrus. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menumbuh kembangkan pembelajaran sebagai daya bagi peserta didik dan tidak terbatas di sekolah semata. Oke, luar biasa. Jadi kita di sini yakin bahwasanya warga sekolah itu untuk menumbuh kembangkan pembelajar sepanjang hayat, tidak terbatas di sekolah saja. Berarti Masih cuma kalimatnya beda. iya. Bahwa warga di sekolah, kita warga di sekolah ini yakin bisa mewujudkan segala apa yang menjadi kemampuan dan kebutuhan para peserta. Luar biasa. Memang nanti di modul selanjutnya sepertinya kita akan mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ya Bung ya, untuk bagaimana kita mengakomodasi kebutuhan masing-masing murid. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan kalimat rumpang yang terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid seperti apa, sekolah ini ingin dibawa seperti apa. Bu tadi sudah Bu Rati tolong. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masing-masing siswa memiliki cita-cita yang berbeda yang semuanya harus kita siapkan untuk masa depan. Luar biasa. Memang setiap siswa itu memiliki keunikannya masing-masing, sehingga mereka juga memiliki cita-cita yang berbeda. Dan kita di sekolah ini seharusnya atau kita berupaya untuk mewadahi bakat dan minat untuk mencapai cita-cita peserta didik kita masing-masing. Pak Idrus? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masa depan peserta didik harus diarahkan dengan baik dan pendidik di sekolah dan belajar dengan sebuah perubahan. Oke, luar biasa. Jadi kita paham bahwa belajar itu bisa merubah, minimal bisa merubah mindset siswa kita. Bahwasanya hidup itu tidak selalu melulu terkait uang. Nah, biasanya kan kita kan orientasinya kan masih ke uang. Jadi ya tapi lulus SMP pengennya kerja biar dapat uang. Jadi mindset itu yang harus kita rubah pelan-pelan. Terima kasih Bapak Ibu terkait melengkapi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi dari kalimat rumpang inilah kemudian selanjutnya kita lihat dari pengisian kalimat rumpang yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di sini tadi. Kita lihat visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah mantap dukung berbudaya. Apa itu mantap dukung berbudaya? Yaitu beriman, bertakwa, terampil, prestasi, peduli lingkungan, dan juga berbudaya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, dari melengkapi kalimat rumpang terkait cita-cita untuk murid, apakah sudah terakomodir semua di dalam visi sekolah kita Bapak Ibu? Dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu isi ini tadi, apakah sudah terakomodasi di dalam visi sekolah kita? Yaitu beriman, bertakwa, tadi sudah intak tadi ya. Kemudian terampil, prestasi, peduli lingkungan, dan juga berbudaya. Sudah nih Bapak Ibu? Nah, baik, berarti visi sekolah ini memang sudah bisa mengakomodir
terkait cita-cita untuk murid kita sekarang dan di masa yang akan datang atau beberapa tahun lagi. Terima kasih Bapak Ibu karena visi sekolah kita sudah mengakomodasi atau mengakomodir terkait kemauan terkait cita-cita untuk murid. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak Ibu, sikap dan perilaku kita terkait dari visi sekolah ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Apakah sekolah kita, program ataupun pembiasaan di sekolah kita ini sudah mencerminkan beriman dan bertakwa Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi kalau belum tidak mungkin sekolah kita iya. menjadi sekolah percontoh. Nah, ini saya sampaikan ke Bu Yeni, Bu, sekolah kami ini menjadi 2 Bu ya? SMP 1 ngajar dan SMP 1. Nah, dalam satu kabupaten ini sebagai sekolah percontohan, sekolah berbudaya religi. Nah, ini sudah ini Bu, karena pembiasaan kita saya sampaikan Bu, tiap pagi itu kita doa bersama sekaligus membaca surat pendek. Kemudian kalau hari Jumat itu kita membacakan Asmaul Husna, dan setiap hari itu kita melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah untuk siswa kita. Jadi ini yang mencerminkan atau mengakomodasi terkait visi beriman dan bertakwa. Kemudian terampil ini apa Bapak Ibu terkait sikap dan perilaku yang sudah kita tampilkan terhadap visi terampil, mengakomodasi visi terampil dari siswa, mungkin terkait di mata pelajaran prakarya. nah, prakarya, kemudian juga bisa P5 ya Bu ya. Nah, di P5, di Pramuka, di PMR. Nah, ini untuk kegiatan atau pembiasaan terkait terampil ini. Jadi di mapel seni budaya, kemudian prakarya, kegiatan P5 itu kita bisa melihat bahwasanya kita mewadahi anak-anak untuk terampil. Saya sampaikan Bu Yeni, yaitu di sekolah kami terkait kegiatan P5 untuk semester ini kita mengambil terkait kearifan lokal, yaitu kita mengangkat satu kemarin adalah batik nanas, kemudian jaranan asli Kediri, dan minggu depan kita akan mengadakan perayaan P5, yaitu terkait bazar dan juga tari jaranan kolosal, itu terkait terampil. Kemudian sikap dan perilaku prestasi Bapak Ibu, mungkin sekolah kita juga sudah banyak mendapatkan prestasi ya Bapak Ibu, terkait baik dari segi akademik ataupun non akademik, tidak hanya siswa tapi juga Bapak Ibu guru. Ini saya sampaikan begini, Bu Rofi ini merupakan guru berprestasi tahun berapa Bu? 2022 tingkat kabupaten. Nah, ini. Kemudian peduli lingkungan, ini sikap dan perilaku ini kita setiap hari Jumat Bu, Jumat minggu ke-4 kita mengadakan Jumat Adiyata, dan alhamdulillah kemarin sudah turun SK dari Bupati, SMP 1 Ngacar ini masuk Adiyata Kabupaten, sudah turun SK-nya. Ini mau persiapan ke provinsi. Kemudian yang terakhir terkait berbudaya, sikap dan perilaku yang bisa kita tunjukkan yaitu adalah sekarang mulai hidup lagi Bu terkait karawitan kita, karena kita memiliki guru ya gamelan itu, kita memiliki guru yang bisa mengakomodir anak-anak, kemudian juga kita mewadahi bakatnya anak terkait minat yang sangat tinggi terhadap jaranan. Nah, kita juga mewadahi terhadap minat itu di dalam kegiatan P5. Dan juga setelah kita selalu menjadi tuan rumah kalau ada sesaji. Oh iya, setiap tahun. Jadi jika ada orang seperti itu, biasanya dari sekolah kita. Nah, ini merupakan cerminan dari visi sekolah kita, sikap dan perilaku yang bisa kita tunjukkan. Kemudian
Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan terkait merumuskan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Jadi, karena visi itu sifatnya adalah jangka panjang Bapak Ibu, maka kita perlu memutuskan prakarsa-prakarsa atau inovatif, kalimat inovatif yang perlu dilakukan. Jadi, untuk meraih visi itu, kita perlu memutuskan kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh kalimat prakarsa perubahan yang ini meningkatkan rasa percaya diri pada murid SMP Negeri 1 Makassar dalam proses pembelajaran. Karena di sini ini pengalaman saya bahwa siswa kita itu rasa percaya dirinya terhadap dirinya sendiri itu kurang. Contohnya kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ketika saya minta siswa setelah berdiskusi kemudian saya suruh presentasi di depan, itu masih saling ojo-ojoan. Nah, siapa yang mau berbicara? Nah, itu saya latih benar karena memang keterampilan public speaking ini kan sangat berpengaruh untuk nanti bekal ketika ia terjun di masyarakat. Siapa tahu dari siswa kita kan nanti ada yang dari kepala desa, Pak Camat, kan siapa tahu. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu bagaimana kita mewujudkan perilaku visi sekolah. Yang pertama saya pandu terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini terkait penebalan misi. Nah, jadi kan visinya sudah tetap tadi ya, mantap, dukung, berbudaya. Nah, lalu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Dan untuk mencapai visi sekolah kita itu, inisiatif perubahannya itu apa saja? Silakan Bapak Ibu. Kalau saya sesuai dengan bidang saya, Ini berarti monggo. untuk menguatkan SBM setelah dengan uji yang baru saja mengecekkan dari 16 hari itu, karena kita percontohan, maka perlu saya beritahukan juga Pak yang kurikulumnya di tahun ajaran baru nanti mungkin kita memiliki program-program menyesuaikan dengan juknis yang telah kita buat bersama. Ini yang dirubah sebenarnya programnya sih Pak, bukan merubah tapi menambah. Program taksib juz 30 untung-untung kalau bisa lebih. Kemudian menghidupkan lagi ekstra tilawah Al-Quran atau Qiraah, terus membiarkan tuntas baca tulis Al-Quran. Terus nanti jika kemudian sekolah terjadi, kita ingin menulis perpustakaan Islam dan laboratorium. Ibu, terima kasih. Kita berikhtiar bersama, berdoa bersama, semoga pembangunannya ke Bapak Sarapras di sini semoga diperlancar. Mohon dukungannya Bapak Sarapras. Untuk kita menggembleng siswanya bersama-sama. Kemudian, mungkin ada yang menambahkan? Bapak Ibu, Bu Edi, Bu Anja, Bu Emi. Monggo Pak Idris. Perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah dari 6 bidang tadi. Sekolah memberi atau melibatkan peserta didik. Visi sekolah selama ini kan visi sekolah masih istilahnya peserta didik hanya tahu saja masih belum jika peserta didik tahu maka mereka bisa menghargai lebih mencintai sekolah. Terima kasih Pak Idris. Intinya saya garis bawahi tadi, kita harus mensosialisasikan terkait visi sekolah kita terhadap peserta didik supaya peserta didik kita juga tahu terkait apa sih visi dari sekolah kita. Sebenarnya kan sudah kita sampaikan ketika MPLS,
PD paling malam ini yang juga MPLS terkait visi sekolah. Nah mungkin nanti terkait ini ketika MPLS perlu ditekankan lagi atau perlu diberikan contoh yang real untuk bisa mencapai visi bersama. Berarti mau menambahkan? Bahwa itu perlu disadarkan anak-anak bahwa itu ini terkait untuk mencapai visi peduli lingkungan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan di Bapak Ibu ya. Kurang 3 lagi 10 menit. Nah yang kedua ini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi kolaborasi apa yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Contohnya terkait pembentukan paguyuban yang sudah dilakukan. Contohnya ini Bu Yeni, saya juga baru ini informasi dari Bu Rofi dan Ibu. Masjid kita yang besar itu merupakan kerjasama antara orang tua dan juga warga sekolah dan masyarakat. Okay. Tanpa ada bantuan dari pemerintah. Target kedepannya selatannya itu yang sekarang lagi proses. Berarti mau menambahkan Bu? Kolaborasi yang dilakukan orang tua, kepala sekolah, yaitu tadi pembangunan Islam. Nanti lagi kita rintis dengan PAI, kemudian dukungan terhadap anak-anak dari orang tua. Anak-anak kalau tidak didukung orang tuanya juga paling tidak mau infak. Infaknya setiap hari di sini Bu, setiap hari ya. Terus kemudian juga visi dukung atau peduli lingkungan atau Adiwiyata yang sekarang sedang kita siapkan untuk provinsi juga. Ini memerlukan kolaborasi yang sangat kuat dari guru, orang tua, dan kepala sekolah. Terima kasih Bu Rofi. Memang di sekolah kita ini kita harus membiarkan kerjasama antara sekolah dengan wali murid ya Bapak Ibu, karena memang sepertinya setelah pandemi COVID ini kok lebih ada tantangannya lebih besar untuk kerjasama antara pihak sekolah dengan wali murid. Ini nanti yang perlu tantangan kita ke depan untuk menghidupkan paguyuban biar bisa mendukung kegiatan dan program yang sudah direncanakan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah ini dapat tercapai. Jadi kegiatan realnya apa Bapak Ibu agar visi sekolah kita yang mantap suku berbudaya itu bisa tercapai. Monggo Berdi. Ya, mengaktifkan paguyuban atau menghidupkan paguyuban itu sangat penting. Kemudian ada yang mau menambahkan Pak Idris? Pada hal pedulian lingkungan, karena selama ini kan anak-anak yang jadi mungkin bisa dari Oke, terima kasih. Itu juga perlu kita garis bawahi supaya ya satu semester berapa kali nanti kita mengharapkan mulai ikut membersihkan lingkungan sekolah kita biar ada rasa saling memiliki terkait sekolah kita ini, sehingga anak-anak mereka ketika sekolah di sini juga
ini kita melakukan refleksi, Pak. Nah, dari pendampingan individu yang kedua ini, menurut jenengan tadi kan ada 4 fokus. Yang menarik dari kegiatan individu pendampingan individu dua ini yang mana, Pak? Saya yang tertarik itu adalah tadi terkait diskusi mengisi kalimat rumpang. Diskusi mengisi kalimat rumpang. Karena dari situ kan kita bisa saling Interaksi dengan Bapak Ibu. Terus dari pendampingan ini kan tentunya ada yang sudah baik dan perlu berikutnya. Monggo jenengan sampaikan yang baik dan perlu diperbaiki itu yang mana? Terkait yang sudah baik itu adalah kerjasama yang baik antara PP, CGP, Bapak KS dan juga Bapak Ibu. Kemudian saja yang perlu diperbaiki mungkin kedepannya ketika ada pendampingan individu dan harus melibatkan Bapak Ibu guru, mungkin saya lebih bisa untuk mengakomodir Bapak Ibu guru yang lain supaya tidak hanya beberapa saja. Nah, tetap semangat nih Pak Yayan, saya ucapkan terima kasih karena sudah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan Pak Yayan sampai saat ini, dan saya mengingatkan kembali Pak untuk kegiatan di LMS yang umpan balik yang untuk siswa, kepala sekolah, untuk JGP, yang di PI 2 itu kan ada umpan balik dengan download, terus kemudian dibagikan. Di situ akan ada kriterianya berapa orang, dan nanti di situ diupload bukan di foto tapi sesuai centangan yang diisi itu. Kan di situ nanti sesuai itu namanya siapa, terus tanggalnya setelah ini juga enggak apa-apa. Terus di situ nanti kalau poin 1 centang ya nanti tinggal centang, 2 centangan yang mana. Jadi memilih tidak diupload ini tidak. Terus di bawahnya nanti ada refleksi dari keseluruhan umpan balik itu seperti apa. Di situ nanti sebelum PI 3 setidaknya 1 minggu setelah kegiatan PI 2 ini sudah terupload. Untuk kepala sekolah sudah berikan itu untuk Bapak Ibu sudah mungkin besok untuk siswa kan ini masih ujian. Enggak apa-apa Pak. Setelah ujian juga enggak. Nah, untuk Pak Yayan tetap mencoba praktik pembelajaran yang berpihak kepada anak. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih, dan untuk tadi saya datangnya misalnya terlambat atau kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini saya kembali ke lembaga dan Yayan semoga diberikan kesehatan dan sukses selalu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.